Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Saada. Saya adalah seorang guru PAUD yang sedang berkuliah di salah satu universitas terbesar di Indonesia, yaitu Universitas Terbuka dengan jurusan FKIP PG PAUD semester 2. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara merancang dan menerapkan intervensi untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Video ini dibuat untuk membantu orang tua, guru, dan para profesional lainnya dalam memahami langkah-langkah praktis dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang efektif bagi anak-anak dengan autisme. Saya akan menjelaskan setiap langkah-langkah mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, hingga evaluasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kebutuhan khusus anak dengan autisme dan pentingnya intervensi. Autisme atau Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan yang mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Anak-anak dengan autisme mungkin menunjukkan tanda dan gejala seperti yang pertama, kesulitan dalam berkomunikasi. Anak mungkin mengalami kesulitan berbicara dan memahami bahasa, menggunakan bahasa dengan cara yang tidak biasa, atau berbicara tidak sama sekali. Yang kedua, interaksi sosial. Anak mungkin tampak tidak tertarik pada orang lain, kesulitan memahami ekspresi wajah dan bahasa tubuh, serta sulit menjalin hubungan sosial. Yang ketiga, perilaku berulang. Anak mungkin menunjukkan perilaku berulang seperti mengepakkan tangan, berputar-putar, atau memiliki rutinitas yang sangat ketat. Yang keempat, sensitivitas sensori. Anak mungkin sangat peka terhadap suara atau cahaya, tekstur, atau rasa tertentu. Pendekatan dalam menangani anak berkebutuhan khusus, terutama anak dengan autisme, melibatkan serangkaian langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi berkebutuhan hingga evaluasi dan tindak lanjut. Di sini adalah penjelasan langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan anak dengan autisme. Proses ini mencangkup yang pertama, pengamatan awal. Melakukan observasi terhadap perilaku anak di berbagai situasi dan lingkungan, mau di rumah, sekolah, atau tempat bermain. Yang kedua, wawancara. Berbicara dengan orang tua, guru, dan individu lain yang berinteraksi dengan anak untuk mendapatkan informasi tentang perilaku, kemampuan, dan tantangan yang dihadapi anak. Kemudian, penggunaan alat diagnostik, memanfaatkan dan tes SIV untuk menentukan tingkah laku dan jenis kebutuhan khusus anak. Yang kedua, penyusunan rencana intervensi. Setelah kebutuhan anak teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana intervensi yang spesifik dan terperinci. Langkah-langkahnya meliputi penetapan tujuan, kemudian pemilihan metode intervensi, penjadwalan, implementasi rencana yang telah disusun dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menerapkan metode. Menerapkan metode intervensi yang telah dipilih secara konsisten sesuai dengan jadwal. Kedua, pemantauan dan pencatatan. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap respon dan kemajuan anak selama proses intervensi. Mencatat setiap perubahan atau perkembangan yang terjadi. Selanjutnya, penyesuaian. Melakukan penyesuaian terhadap metode atau strategi yang digunakan berdasarkan respon dan kemajuan anak. Yang keempat, yaitu evaluasi tindak lanjut. Langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas intervensi dan merencanakan tindak lanjut. Proses ini mencangkup yang pertama, evaluasi berkala. Menentukan evaluasi berkala terhadap pencapaian tujuan intervensi menggunakan alat evaluasi yang objektif untuk mengatur. Selanjutnya, feedback. Memberikan umpan balik kepada anak, orang tua, dan anggota tim lainnya tentang hasil intervensi.
Selanjutnya, perbaikan rencana. Jika tujuan belum tercapai atau perkembangan tidak signifikan, menyusun ulang rencana intervensi dengan strategi baru atau penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Mengembangkan rencana tindak lanjut yang mencakup tujuan jangka panjang untuk memastikan anak terus mendapatkan dukungan yang dibutuhkan seiring dengan perkembangan mereka. Pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang optimal bagi anak dengan autisme, membantu mereka mencapai potensi penuh dan meningkatkan kualitas hidup